Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tuzakira wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtiqa'a mardatihi wa sawabihi wa qurbih. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah, anak-anakku sekalian di kelas 9 Madrasah Sanawiyah, apa kabarmu? Tentunya hampir sudah 1 tahun kita tak bersua, tidak berjumpa, tidak bertatap muka. Mungkin tidak saling bercanda antara satu dengan lain. Dan tentunya merupakan sebuah kekangenan yang luar biasa. Dan tentunya sudah pasti banyak yang berubah, saya yakin. Makin tinggi, makin besar, makin melebar. Ada yang rambutnya mungkin tidak dicukur, tolong dicukur rambutnya, ya, supaya apa? Tetap rapi. Dan saya harapkan sekarang kalian berada di kelas 9 Madrasah Sanawiyah, semester kedua, menjelang hampir menyelesaikan pelajaran kalian di kelas 9. Oleh karena itu tetap semangat dalam belajar demi cita-cita yang kalian inginkan bersama. Dan tentunya mudah-mudahan ada kesan yang mendalam terhadap MTS Nurul Falah buat kalian semua di antara kita. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan pelajaran kita kembali tentang fikih. Tentunya kita lanjutkan pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang kewajiban-kewajiban terhadap jenazah. Masih ingat? Pertama, kewajiban terhadap jenazah adalah apa? Memandikan. Kedua, mengkafani. Ketiga, mensolatkan. Dan yang keempat, mengkafankan. Nah, sekarang yang keempat, menguburkan maksudnya. Tahapan keempat, menguburkan, kita akan kaji pada kesempatan ini. Menguburkan jenazah tentunya kewajiban kita terhadap jenazah yang sudah meninggal dunia. Nah, terhadap menguburkan jenazah setelah disolatkan, hendaknya jenazah dibawa ke kuburan segera, tidak terlalu lama menunggu, langsung ke kuburan. Ya, dibawa segera dikuburkan, karena kalau dia orang baik akan langsung menjemput pahalanya, kebaikannya. Kalau dia orang jahat dan tidak baik, kita yang masih hidup tentunya tidak terbebani terhadap dosa yang dia lakukan. Nah, segera dibawa ya jenazah itu ke kuburan, kemudian dimakamkan. Dan ketika membawa jenazah itu agar dipikul, ya, menggunakan apa? Keranda jenazah tentunya. Saat ini menggunakan keranda jenazah. Karena memikul 4 penjuru, bagian depan, bagian belakang, kanan kiri itu adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh dipikul secara bergantian. Tapi sekarang sih ada kendaraan ambulan. Kalau dulu orang memikul jenazah beratus-ratus meter atau bisa jadi berkilo-kilometer, tapi sekarang hanya beberapa saat saja. Nah, memikul jenazah ya dengan menggunakan keranda tentunya itu menjadi bagian sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bacakan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala man ittaba'a janazata falyahmil bijawani bisariri kuliha fa innahu min sunnatillah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu berkata, siapa saja mengantarkan jenazah, maka hendaklah mengikul pada 4 penjuru keranda, karena sesungguhnya yang seperti itu merupakan sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Nah, tata caranya bagaimana? Dibuatkan liang kubur. Jadi kubur dibuat lubang kubur sedalam kurang lebih 2 meter, minimal 2 meter ya. Tujuannya apa? Supaya tentunya jenazah itu kalau dia sudah membusuk tidak bau keluar, atau bisa terhindar daripada binatang buas. Sebab kalau kuburnya hanya cetek-cetek saja, kalau ada binatang buas pemangsa karnivora, bisa jadi digali dan dimakannya jenazah itu. Karena itu disunahkan untuk minimal 2 meter. Kemudian dibuatkan juga dalamnya liang landaknya, tempat untuk apa? Tempat untuk menaruh jenazah atau liang lahatnya.
Kemudian setelah itu, setelah jenazah sampai dikubur, jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat itu. Kemudian dimasukkan pada posisi miring, jenazah menghadap kiblat. Jadi tidak celentang, diposisikan miring menghadap kiblat supaya tidak jeblak bahasanya gitu, diganjel dengan bola-bola dari tanah. Setelah itu tentunya diazankan oleh keluarga atau yang biasa mengazankan. Setelah itu ditutup dengan apa? Dengan papan atau bambu liang lahatnya itu, lanjut diuruk dengan tanah. Nah, setelah sebelum diuruk, ketika meletakkan jenazah itu, Rasulullah SAW mensunatkan bagi yang meletakkan jenazah untuk membaca doa. Apa doanya? Bismillahi wa ala millati Rasulillah, dengan menyebut nama Allah dan atas agama Rasulullah. Nah, setelah jenazah dikubur, maka selanjutnya jenazah ditutup dengan kayu seperti saya katakan tadi, kemudian di atasnya ditimbun tanah sampai liang kubur rata dan ditinggikan untuk membedakan dengan yang lain. Kemudian mendoakan dan memohonkan ampun agar diberikan keteguhan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat di dalam kubur. Malaikat apa? Malaikat munkar dan nakir. Biasanya di kita setelah dikubur dibacakan talqin. Isi talqinnya kalau dengan menggunakan bahasa Indonesia yang artinya mengingatkan kepada mayit akan pertanyaan-pertanyaan kubur. Marobuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa ma imamuka, apa imamu? Siapa saudaramu? Ya marobuka, Allahu Rabbi, wa man nabiyuka, Muhammadun Nabi. Isi dalam talqin begitu. Setelah itu mendoakan agar mendapatkan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah? Istaghfiru li akhikum wasalu lahu tasbita fa innahul an yus'alu. Rawahu Abu Dawud wal Hakim. Mintalah ampunan untuk saudaramu dan mintakan pula agar ia diberi ketetapan hati, karena saat itu dia akan ditanya. Ya, didoakan, bacakan tahlil, didoakan. Itu tradisi kita, walaupun ada sebagian saudara-saudara kita yang tidak membacakan tahlil, mendoakan. Yang penting intinya mendoakan kepada ahli kubur dan mengingatkan. Kita membiasakan membacakan dengan baca talqin. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita suka mengantar kubur. Kita suka berada di pemakaman. Ada larangan-larangan yang tidak dibolehkan untuk kita lakukan ketika kita di pemakaman. Pertama, dilarang kalau kuburan itu di tembok, ya enggak. Kedua, duduk dan bermain di atas kuburan. Jangan duduk bermain di atas kuburan. Ya, walaupun ada kadang-kadang orang duduk di atas pemakaman di batu nisan seenaknya. Itu secara etika termasuk larangan yang tidak dibolehkan. Karena sesungguhnya walaupun dia sudah jadi mayit, hakikatnya di sisi Allah mereka adalah hidup. Makanya ketika ke kuburan kita disunahkan mengucapkan apa? Salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikumul lahiqun. Menunjukkan di sisi Allah mereka hidup. Oleh karena itu janganlah kita duduk dan bermain di atas kuburan. Kemudian mendirikan bangunan, ya, bangunan rumah di atas kuburan. Jangan, ya. An Jabir radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu jassasul qabru wa ayyuk ada alaihi wa ayyubna alaihi. Ya, dari Jabir dia berkata bahwa Rasulullah telah melarang menembok pekuburan atau duduk-duduk di atasnya dan membuat rumah di atas kuburan. Banyak orang melakukan itu karena terdesak dengan hempitan keadaan. Ya, akhirnya rumah dijadikan kuburan untuk tempat tinggal, ya, berdampingan dengan kuburan. Kalau bisa kita jangan seperti itu. Kemudian menjadikan kuburan sebagai masjid, artinya kuburan tempat ibadah, kuburan tempat meminta, kuburan tempat mendewa-dewakan. Nah, itu nggak boleh.
Kemudian membongkar kuburan untuk sesuatu yang tidak perlu juga dilarang. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, itu tentang kewajiban kita terhadap jenazah. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah husnul khotimah. Dan saya berdoa buat kalian, mudah-mudahan apa yang kalian cita-citakan akan berhasil di masa yang akan datang. Tetap semangat, tentunya untuk kesuksesan kamu. Saya senantiasa berdoa, mudah-mudahan kalian dijadikan orang-orang yang sukses di masa yang akan datang. Sampai bertemu lagi dengan pelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.